Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada manusia, ingatlah kita di alam dunia ini hidup ngontrak mengisi alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus menjalani hidup di dunia ini dengan berbuat baik, menjaga alam semesta ini, menjaga kelestariannya, menjaga alamnya. Jangan sampai alam dirusak, dicemari oleh manusia itunya sendiri. Maka di mana-mana akan terjadi kelongsoran, erosi, gempa bumi. Tetapi manusia itu tidak menyadari akibat longsor, akibat erosi, akibat gempa bumi. Sebenarnya itulah manusianya sendiri. Pohon-pohon yang menjaga kelestarian alam, banyak penebangan. Sebenarnya pohon itu untuk menguatkan alam. Gunung-gunung banyak yang diambil batu-batunya, segalanya. Maka akan menjadikan musibah bagi diri manusianya sendiri. Dan banyak lagi di dunia ini manusia dengan angkuh, sombong, berjalan di muka bumi ini, tidak menyadari dirinya bahwa dirinya itu untuk mengisi alam semesta ini, untuk menjaganya. Tetapi manusia penuh kerakusan, keserakahan, kesombongan. Apalagi manusia udah mempunyai jabatan, harta, tahta, pangkat, kekuasaan. Mereka hanya nafsu duniawi, mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar pangkat. Tetapi mereka keimanannya hanya untuk menipu diri sendiri. Kekuasaan untuk sewenang-wenang, tidak mau dikritik. Yang mengkritik akan tertindas, terbelenggu, karena mereka tidak menyadari kekuasaan, jabatan, pangkat, harta tidak kekal di muka bumi ini. Ingatlah, hidup manusia di muka bumi ini hanya sementara, menunggu kematian. Tetapi dalam menunggu kematian, kita harus berbuat baik dengan akhlak kita, serta berbuat baik sesama manusia. Jangan angkuh sombong karena kedudukan, jangan angkuh sombong karena pangkat, jangan angkuh
sekali-kali manusia angkuh sombong berjalan di muka bumi ini. Allah paling benci kepada manusia yang angkuh sombong berjalan di muka bumi ini. Yang angkuh sombong karena duniawi, mengejar duniawi, mengejar pangkat, mengejar harta, mengejar jabatan. Tetapi keimanannya hanya untuk menipu diri sendiri. Kekuasaan, pangkat jabatan, hanya untuk kesombongan. Tidak mau dikritik apabila kita mempunyai jabatan, pangkat, harta. Maka mereka itu orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang-orang yang beriman, mereka menerima kritikan dari siapa saja. Kritik adalah membangun jiwa, membangun akhlak, membangun keimanan kita, supaya kita menyadari, supaya kita tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Tetapi manusia, hatinya yang terkunci keimanan karena jabatan, karena pangkat, karena harta, karena kedudukan, karena duniawi, maka keimanannya hanya sekedar kewajibannya saja, tetapi tidak dimaknai, diresapi arti keimanan itu sendiri. Buat apa kita iman? Tetapi keimanan kita hanya untuk menutupi diri sendiri, kebobrokan diri sendiri. Hanya keimanan kita, kewajiban saja, tetapi tidak dimaknai apa artinya itu iman. Iman menjaga perbuatan munkar dan batil, menjaga kedoliman, menjaga di jalan salah. Itulah iman. Tetapi manusia udah tertutup hatinya oleh duniawi, oleh jabatan, oleh harta, oleh pangkat. Hanya kesombongan yang mereka punya, hanya keangkuhan yang mereka punya, tanpa mau mendengarkan orang lain. Kritik adalah membangun jiwa, membangun keimanan, supaya kita tidak di jalan salah. Tetapi manusia, karena dengan kedudukan, karena dengan pangkat, karena dengan jabatan, karena egonya tinggi, karena sombong, karena angkuh, tidak mau dikritik, maka merekalah orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah manusia, hidup di dunia ini, kita ngontrak, mendiami dunia ini, kita ngontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasih kita diberi umur panjang, semasih kita bernyawa, janganlah berbuat sombong dan angkuh. Allah paling benci. Karena manusia-manusia sombong itu, dia hanya memikirkan duniawi, jabatan, pangkat, harta yang mereka pikirkan. Tetapi keimanannya, mereka hanya kewajiban, tidak diresapi, tidak dimaknai dengan keimanan itu sendiri. Ingatlah,
harta, pangkat, jabatan, tata. Ada pertanggungjawabannya di akhirat. Apabila tidak bisa kita membawanya di jalan benar, maka itulah yang akan mengajab diri kita di akhirat nanti. Rabbana atina fidunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.